Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Nadia Parwati dengan NIM 211252011, mahasiswa dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2021 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Udayana. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 yang diberikan oleh dosen pembimbing mata kuliah Metode Penelitian Sosial, yakni Ibu Penny Kurnia Putri. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang terkait dengan konsep dan teori penelitian sosial. Jadi tunggu apa lagi nih? Mari kita simak materinya. Materi yang pertama dari topik ini adalah definisi teori. Teori merupakan seperangkat konsep, definisi, asumsi, proporsi, atau variabel yang berkaitan satu dengan yang lain secara sistematis dan telah digeneralisasikan sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan maupun memprediksi suatu fenomena tertentu. Teori sendiri berbeda dengan spekulasi. Teori didukung oleh hal-hal yang sifatnya ilmiah yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu, sementara spekulasi hanya berupa terkaan atau argumen palsu yang bertujuan untuk menjatuhkan atau menyalahkan sesuatu yang disebut dengan blame analysis. Lalu, bagaimana sih cara kerja teori tersebut? Yang pertama, yaitu teori sendiri menjelaskan pola berulang atau bukan kejadian sekali waktu. Yang kedua, teori sosial menjelaskan kumpulan jumlah atau agregasi dan bukan dikhususkan untuk individu sendiri. Lalu yang ketiga, teori sosial menjelaskan peluang, kemungkinan atau kecenderungan akan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dan bukan uraian terhadap suatu peristiwa yang mutlak yang akan diikuti oleh peristiwa selanjutnya. Lalu, materi kedua yang akan saya jelaskan hari ini adalah bagian dari teori itu sendiri, yaitu konsep. Konsep sendiri merupakan bagian dari teori, sehingga semua teori harus mengandung konsep. Konsep memiliki definisi yakni serangkaian pernyataan yang berkaitan dengan satu kelompok objek tertentu dan mempunyai ciri-ciri yang sama. Konsep terdiri atas dua bagian, yaitu simbol dan definisi. Simbol yang berupa kata-kata dan istilah, dan definisi yang berupa penjelasan atau keterangan. Sehingga teori sosial mensyaratkan penggunaan konsep yang tertata atau terdefinisi dengan baik dan yang teratur. Lalu, materi ketiga yang saya akan jelaskan hari ini adalah asumsi. Asumsi merupakan sekumpulan pernyataan awal mengenai sifat-sifat benda atau peristiwa yang belum melalui tahap percobaan atau observasi. Asumsi sendiri tersusun di dalam suatu konsep yang diterima sebagai titik awal dari apa yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Namun, halnya itu, keberadaan asumsi sering sekali tersembunyi atau implisit untuk ditemukan. Lalu, hubungan dari ketiga materi itu apa aja sih? Jadi, teori terdiri dari konsep, definisi, dan asumsi. Teori bertugas untuk menentukan bagaimana sebuah konsep berhubungan antara satu dengan yang lain, sekaligus juga menentukan apakah konsep tersebut berhubungan atau tidak. Sehingga konsep dari teori memberikan alasan mengenai ada atau tidaknya suatu hubungan tersebut. Pada materi keempat, yaitu direction of theorizing, dibagi atas dua bagian, yaitu deduktif dan induktif. Deduktif bertugas untuk menjelaskan teori dari yang bersifat umum ke teori yang bersifat khusus. Lalu, sebaliknya, induktif bertugas untuk menjelaskan teori dari yang bersifat khusus ke yang bersifat umum. Pada materi kelima ini, terdapat range of theory yang terdiri atas tiga bagian, yaitu yang pertama, empirical generalization, yang bertugas untuk mengeneralisasikan pernyataan dengan menentukan jangkauan penelitian yang sempit. Yang kedua adalah middle range theory yang berfokus pada substansi yang spesifik pada area topik penelitian. Yang ketiga adalah theoretical frameworks yang bertugas untuk mengakomodasi banyak area substantif dalam teori tersebut. Lalu pada materi keenam yaitu level of theory dibagi menjadi tiga bagian, yaitu micro level theory yang melibatkan waktu yang sempit, ruang yang terbatas, dan jumlah yang sedikit. Meso level theory yang menghubungkan level mikro dan level makro dan mengoperasikannya di tengah-tengah. Yang terakhir yaitu makro level theory yang menitik beratkan kepada keterlibatan wilayah operasi yang lebih luas. Lalu pada materi terakhir yaitu form of explanation dapat kembali dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu prediction of explanation, yang berarti sebuah prediksi juga harus dijelaskan secara masuk akal karena penjelasan dengan dasar logika yang kuat dapat menjadi suatu prediksi yang akurat. Lalu yang kedua adalah causal explanation yang menjelaskan sebab atau akibat. Lalu yang ketiga adalah structural explanation yang menggunakan metafora atau analogi yang masuk akal. Lalu yang keempat dan yang terakhir yaitu interpretive explanation yang menemukan bahwa makna dari peristiwa dengan menempatkan dalam konteks sosial yang spesifik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hadirnya teori dan konsep sangatlah penting dalam sebuah penelitian. Baik, sekian dari materi konsep dan teori penelitian sosial yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga materi dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh para penonton. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata dan saya ucapkan terima kasih kembali kepada para penonton yang telah meluangkan waktu untuk menyimak materi dengan baik. Akhir kata, saya akan tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.